Bab 76, Perpustakaan Umum 2. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Waktu berlalu dengan cepat, dan itulah hari dibukanya Perpustakaan Umum Kota Kering. Minos tidak berencana berpidato atau semacamnya. Dia bukanlah seorang populis yang perlu tampil di hadapan rakyat. Tidak, dia adalah penguasa tempat ini, jadi dia merasa terganggu dengan perkembangan lokal, tapi dia tidak peduli apakah orang-orang akan menyukainya atau tidak karena hal tersebut. Minos hanya ingin melihat tempat itu dari dekat agar dia bisa mengerti apakah semuanya sesuai dengan permintaannya dan apakah ini adalah tempat yang ditujukan untuk warga Kota Kering. Dengan begitu, setelah sarapan bersama Ruth dan kepala pelayan Dilian, Minos tidak menunda-nunda lagi dan melanjutkan perjalanan ke tempat perpustakaan itu dibangun. Tempatnya pun tidak jauh dari mansion Minos, hanya sekitar 10 menit berjalan kaki. Faktanya, bagian kota ini memiliki beberapa bangunan umum lainnya, seperti Akademi Persiapan Kota Kering, markas besar Tentara Dataran Hitam, dan rumah besar Minos. Saat mereka mendekati lokasi perpustakaan, kelompok Minos segera menemukan ratusan massa yang berkerumun di depan tempat itu. Wow, sepertinya ini sangat penting bagi orang-orang ini. Ruth berpikir ketika dia melihat ini. Ini sangat mengejutkannya. Bagaimanapun juga, Ruth tumbuh sebagai murid dari Sekte Awan Abu-Abu, di mana dia tidak perlu mengkhawatirkan kualitas tekniknya. Dan tidak hanya itu, Ruth juga tidak mengetahui realitas orang-orang dengan talenta rendah yang tinggal di daerah miskin, seperti penduduk Kota Kering. Baginya, seluruh perjalanan menemani Minos ke turnamen spiritual ini merupakan pelajaran besar dalam hidupnya. Dia belajar tentang kesulitan orang-orang yang berada di basis masyarakat benua tengah, yang bertanggung jawab untuk melakukan layanan yang tidak diinginkan oleh orang-orang seperti dia. Orang-orang seperti dia ingin makan makanan yang kaya energi spiritual dan menerima susunan serta senjata mereka dimanapun mereka berada. Namun baru setelah perjalanan itulah dia mulai memahami apa yang harus dilakukan orang-orang ini dan betapa mereka dibayar rendah untuk itu. Dan bagi orang-orang ini, bahkan teknisi kelas biru pun masih bisa membuat mereka bahagia. Saat Ruth memikirkan banyak hal tentang tempat ini, kelompok Minos akhirnya tiba di depan gedung perpustakaan. Di tempat ini terdapat sebuah bangunan berbentuk persegi panjang, dengan konstruksi atap besar terlihat di tengahnya. Ada juga nama di bagian atas gedung yang bertuliskan, Perpustakaan Umum Kota Kering. Persis seperti itulah tempat ini. Minos tidak mau memberi nama aneh atau bahkan memberi nama sendiri pada sebuah bangunan. Itu terdengar sangat narsis baginya. Jadi, dia memilih untuk tetap sederhana dan meninggalkan nama sederhana seperti ini. Sementara itu, penonton yang segera mengenali Minos dan kelompoknya, menjadi semakin gelisah. Orang-orang ini senang karena tempat ini dibuka dan juga karena kehadiran orang yang mengubah hidup mereka. Sesampainya di depan gedung, beberapa tentara dari Black Plain Army sudah berada di lokasi. Mereka ada di sini untuk memastikan keselamatan masyarakat, mencegah terjadinya keributan besar. Mereka juga harus memastikan Minos masuk ke situs tersebut sebelum akhirnya dibuka untuk umum. Saat memasuki gedung, Minos dihadiri oleh salah satu orang yang dipekerjakan untuk bekerja di tempat itu. Ia juga memperluas seluruh karyawan yang bertanggung jawab atas keamanan lokasi, resepsionis, staf kebersihan, dan mereka yang mendaftarkan dan membuat katalog semua teknik yang ada di gedung ini. Meski jumlah teknik yang ada saat ini sedikit, namun tidak lama kemudian tempat ini memiliki puluhan ribu perkamen yang tentunya perlu dibagi lagi menjadi zona-zona tertentu untuk memudahkan akses warga. Pada saat itu, direktur yang dipilih untuk perpustakaan itu melangkah maju dan berkata, "Selamat datang di Perpustakaan Umum Kota Kering, Tuan Muda. Nama saya Ivy, dan saya bertanggung jawab menunjukkan fasilitas perpustakaan kepada Anda." Ayolah. Minos menjawab tanpa menunjukkan perubahan apapun pada ekspresinya. Pertama, tempat kita berada adalah aula masuk perpustakaan. Disinilah warga harus melewatinya untuk mengakses perpustakaan, di mana mereka dapat menemukan kamar mandi, dan mengidentifikasi diri mereka sendiri untuk mengakses teknik budidaya di tempat ini. Untuk mendapatkan izin masuk, warga hanya perlu menggunakan tanda pengenal warganya, yang diperoleh setiap penduduk Kota Kering saat membayar pajak tahunan kota untuk pertama kalinya. Mereka kemudian meninggalkan aula depan yang pada dasarnya adalah resepsi, berbentuk elips dan memiliki 6 sisi lorong di sisi kanan dan kiri tempat itu. Masing-masing koridor ini mengarah ke ruangan besar dengan banyak rak dan ruangan tersendiri.
Mereka memasuki salah satu koridor, dan Ivy melanjutkan presentasinya. 6 koridor yang kita lihat sebelumnya di aula masuk mengarah ke tempat di mana teknik budidaya dibagi menjadi serangan, pertahanan, pergerakan, budidaya, dukungan, jiwa, seperti yang diminta Tuan Muda. Di koridor yang kita lalui ini, kita akan sampai di tempat di mana teknik fokus serangan berada. Tak lama kemudian, setelah meninggalkan koridor sepanjang sekitar 30 meter yang terdapat beberapa tanaman dan jendela yang menghadap ke jalan, rombongan sampai di sebuah tempat berbentuk persegi, dengan beberapa rak samping dan beberapa meja di bagian tengah tempat itu. Ada juga beberapa ruangan di lantai atas tempat para petani dapat belajar menggunakan teknik ini. Untuk saat ini, karena kami hanya memiliki sedikit salinan dari setiap teknik, pengguna perpustakaan tidak akan dapat meminjam satupun dari teknik tersebut. Oleh karena itu, mereka dapat menggunakan ruangan di lantai atas untuk mempelajari dasar-dasar setiap teknik. Untuk teknik yang dimaksud, para pembudidaya umumnya hanya perlu melatihnya selama beberapa jam dengan perkamen. Kemudian mereka bisa mengikuti pelatihan mereka sendiri. Perkamen teknik hanya digunakan ketika seorang kultivator mempelajari teknik baru. Ivy lalu berkata, saat ini kami memiliki 100 kamar individu di setiap bagian gedung, memberikan kami kapasitas hingga 600 orang pada saat yang bersamaan. Mereka kemudian melanjutkan ke lantai atas, tempat masing-masing kamar berada. Ruangan-ruangan ini dibagi menjadi 4 lantai, yang pada semua lantainya terdapat bukaan berbentuk segi 4 besar yang menghadap ke area meja di bagian tempat mereka berada. Seperti di tempat di mana kelompok Minos berada, bagian tersebut mengkhususkan diri pada teknik fokus pada serangan. Setelah melihat ruangan-ruangan yang rata-rata berukuran sekitar 50 meter persegi, rombongan mengakhiri kunjungannya ke Perpustakaan Umum Kota Kering. Segera setelah mereka mengucapkan selamat tinggal kepada staf di gedung itu, Ruth bertanya dengan senyum penasaran di wajahnya. Saya tidak tahu apakah saya memahami alasan dari bagian teknik yang berfokus pada jiwa. Anda tahu bahwa teknik seperti itu hanya dapat dipelajari oleh orang suci spiritual, bukan? Saya tahu itu, Minos berkata datar. Tahukah kamu? Jadi, apakah kamu mengharapkan banyak orang suci spiritual datang dan mempelajari teknik di tempat ini? Ruth berkata sambil menahan tawanya. Dia tahu tempat ini akan menjadi lebih kuat, tapi tetap saja menggelikan kalau Minos berencana untuk memiliki orang suci spiritual yang tinggal di Kota Kering. Bahkan di sektenya, tidak banyak ahli seperti ini. Tapi Ruth muda tidak mengetahui fakta penting, yaitu tentang fakta bahwa akar spiritual dataran hitam perlahan pulih. Dengan begitu, dalam waktu kurang dari 30 tahun, tempat ini akan kaya akan energi spiritual seperti markas besar sekte awan abu-abu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Apa bedanya bagimu? Minos bertanya sambil menyembunyikan kebenaran dari Ruth. Hubungan mereka sangat baik, dan Minos tidak peduli Ruth menghadiri pertemuannya, tapi dia tidak perlu menceritakan rahasia yang bisa merenggut nyawanya. Itu adalah hal yang paling masuk akal untuk dilakukan. Setelah itu rombongan keluar dan mempersilakan masyarakat luar untuk menikmati perpustakaan setempat. Setelah kelompok Minos meninggalkan gedung, salah satu tentara mendatangi penonton dan mengatakannya dengan lantang. Selamat datang di Perpustakaan Umum Kota Kering. Saya mohon bentuk 5 baris bagi yang ingin masuk. 1 untuk yang ingin belajar. Prajurit itu memberikan semua instruksi yang diperlukan untuk masuk dengan aman ke dalam gedung, menekankan batasan orang yang bisa masuk sekaligus. Tidak butuh waktu lama, dan 500 orang memasuki perpustakaan dengan senyum lebar di wajah mereka. Pada saat yang sama, orang-orang di luar sangat gembira dengan harapan dapat mempelajari teknik-teknik baru. Dan dari 5 jalur, yang jelas merupakan bagian teknik budidaya, yang paling panjang, dengan mudah melewati 1000 orang. Namun untungnya, para prajurit telah menyiapkan tempat untuk orang-orang tersebut. Jika tidak, jalur tersebut akan melewati beberapa blok kota setelah pembukaan Perpustakaan Umum Kota Kering, 2 hari berlalu dengan cepat, namun tempat itu masih ramai. Dalam periode ini, lebih dari 6.000 penduduk kota telah melewati gedung ini, dan selalu terjadi antrian di kawasan tempat perpustakaan berada. Dan meskipun warga Kota Kering memanfaatkan layanan baru ini, pengunjung Kota Kuning juga sangat bersemangat untuk pindah ke sini. Dengan itu, mereka dapat membayar pajak tahunan sebesar 1 kristal tingkat rendah dan mendapatkan rangkaian identifikasi untuk mengakses perpustakaan ini. Oleh karena itu, para pengunjung yang masih mengenal kota tersebut,
setelah mempelajari peraturan perpustakaan, berangkat dengan membawa mangsa untuk kembali ke kampung halamannya. Mereka tidak ingin lagi membuang waktu, membawa keluarganya ke kota kering secepatnya. Sementara itu, dua orang sahabat lama yang berasal dari kota kuning mengetahui rumor tentang tempat ini dan kini sedang berjalan-jalan di jalanan kota kering sambil berbincang. Sepertinya Minos ini bahkan lebih mengesankan dari yang kita duga. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Bahkan keluarga kerajaan dari Kerajaan Ombak, salah satu yang terkuat di wilayah ini, tidak akan pernah memberikan belum mereka tingkatkan teknik untuk masyarakat umum. Kata Old Lens dengan ekspresi serius di wajahnya. Kalau sebelumnya aku tidak punya pilihan, sekarang malah jadi lebih buruk. Kalau terus begini, hanya masalah waktu sebelum kota kuning benar-benar ditinggalkan. Kamu tidak bisa menandingi itu, kata alkemis tua itu sambil tersenyum. Dia tidak menentang pindah ke kota kering, tapi dia kagum dengan tindakan agresif yang diambil Minos. Apakah dia ingin menaikkan jumlah populasi tanpa khawatir mereka menjadi bawahannya? Atau apakah dia begitu yakin dengan kekuatannya sehingga dia bisa melakukannya tanpa takut orang-orang akan menentangnya? Bagaimanapun, mempertahankan teknik budidaya tingkat biru adalah upaya untuk memusatkan kekuasaan di tangan keluarga dominan di utara benua tengah. Ini karena keluarga-keluarga ini hanya memiliki sedikit teknik tingkat hitam. Oleh karena itu, yang menentukan kekuatan regional adalah teknik tingkat biru. Jika banyak kultivator dengan teknik tingkat biru memutuskan untuk memberontak, bahkan keluarga paling terkemuka di bagian benua yang miskin ini bisa musnah seluruhnya. Seorang kultivator dengan teknik yang lebih baik dapat menghadapi beberapa musuh. Namun, jika jumlah musuh terlalu banyak, hanya masalah waktu saja sebelum kekalahan terjadi. Oleh karena itu, keluarga bangsawan umumnya mempertahankan banyak teknik untuk menghindari perang saudara. Aku berpikir untuk membiarkan cucuku mengambil alih, tapi sepertinya aku harus melakukan kontak pertama. Kalau tidak, orang lain dari Kerajaan Ombak bisa bermitra dengannya sebelum kita, kata Lens dengan ekspresi khawatir. Bagi pedagang tua, perpustakaan dan pertanian di kota kering ini, bersama-sama, dapat menarik seluruh penduduk kota kuning dalam beberapa bulan. Dan tidak hanya itu, tidak butuh waktu lama, tempat lain juga akan mulai menerima kabar dari sini. Jadi, jika dia tidak memanfaatkan momen ini untuk bertemu Minos, maka dia hanya bisa menyesal di kemudian hari karena melewatkan kesempatan besar ini. Mengapa kamu tidak kembali dan menyuruh cucumu datang ke sini? Edric bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia kemudian melanjutkan, saya yakin kota kering masih beberapa bulan lagi untuk mengalami perubahan besar. Aku tahu itu, tapi Todd kecil sudah bepergian ke kerajaan Cromwell untuk berpartisipasi dalam turnamen spiritual, jadi dia akan kembali dalam waktu hampir 7 bulan. Kata Lens tua dengan bangga, cucunya memiliki bakat hitam, level 38, pada usia 18, dan tidak lama kemudian dia akan melampaui level kakeknya. Oh, saya hampir lupa tentang itu. Saya harap dia berhasil dalam kompetisi ini. Dia bisa memiliki masa depan yang lebih baik dengan itu. Ucap Edric sambil memijat kumisnya dengan senyuman di wajahnya. Setelah berbincang sepanjang perjalanan menuju mansion Minos, keduanya akhirnya berhenti saat memasuki tempat sibuk itu. Saat ini ada orang yang datang dan pergi berbondong-bondong sepanjang hari di tempat itu. Bagaimanapun juga, mansion tersebut adalah pusat operasi, yang mengendalikan tentara, kelompok petani, perpustakaan, pemerintahan kota, dan akademi spiritual. Jadi, kehadiran beberapa ratus orang yang datang dan pergi kapan saja sepanjang hari adalah hal yang sangat khas di tempat ini sekarang. Setelah menanyakan arah kepada tentara yang berjaga di mansion, kedua lelaki tua itu segera tiba di area di mana kantor Minos berada. Saat ini hampir tidak ada pergerakan, yang ada hanya ruang tunggu yang nyaman, dengan sofa dan dekorasi yang mampu menghibur orang yang lewat. Ada juga resepsi, di mana seorang wanita muda dengan tubuh menggerahkan sedang bekerja. Itu adalah Mia. Setelah memperhatikan dua lelaki tua di ruangan itu, Mia segera mengesampingkan apa yang dia lakukan dan datang untuk menerima mereka. Halo, selamat datang di rumah pemerintah kota kering. Ada yang bisa saya bantu? Halo, Nona muda. Kami ingin berbicara dengan penguasa setempat. Nama saya Lance Cohen, dan ini teman saya, Edric. Kami berasal dari Kerajaan Ombak, dan saya yakin kami bisa berbisnis dengan ini kota.
Lance berbicara dengan sopan, tanpa arogansi apapun. Oh, jadi begitu, aku akan berbicara dengan Tuan Muda sekarang dan melihat apakah dia bisa bertemu denganmu. Kata Mia sebelum berangkat ke kantor Minos. Tuan Muda, tentang pengembangan pangkalan. Seorang tentara sedang berbicara ketika Mia tiba-tiba memasuki ruangan dan pergi ke meja Minos. Tuan Muda, maaf mengganggu Anda, tapi ada seseorang dari Kerajaan Ombak yang meminta untuk bertemu denganmu. Dia bilang dia ingin berbisnis dengan kota kita. Mendengar ini, kepala pelayan Dilian yang juga berada di kantor tersenyum dan berkata, "Haha, itu cukup cepat. Oh, kalau begitu." Setelah itu, Mia memberitahu Minos tentang nama-nama pengunjung tersebut dan kemudian keluar untuk membawa mereka ke kantor Minos. Stuart muda selalu bersedia mencari sekutu baru. Beberapa detik kemudian, Minos mengutus prajurit yang telah mengetahui perkembangan terkini dalam membangun pangkalan di pantai dataran hitam sambil menunggu kedua lelaki tua itu. Segera setelah itu, seorang pria berjanggut putih dan seorang lagi berkumis dan berambut putih memasuki ruangan. Melihat betapa mudanya Minos, keduanya sulit mempercayainya. Mereka berharap menemukan seorang dewasa muda atau semacamnya, tapi penguasa itu bahkan lebih muda dari cucu Lance. Setelah menatap Minos dengan kaget sesaat, Lance akhirnya mencoba memperbaiki dirinya dengan menggerakkan janggutnya dan berkata, senang bertemu denganmu, Tuan Minos. Kami pertama kali mendengar tentangmu di Kota Kuning. Aku hanya tidak menyangka kamu semuda itu. Senang bertemu denganmu juga. Aku sudah mengira hal seperti ini akan terjadi. Tapi, lagi pula, ada urusan apa yang ingin kamu bicarakan? Minos bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada banyak kemungkinan untuk itu, mengingat orang-orang tua ini mungkin sudah bisa melihat dengan baik kota kering. Tetap saja, Minos tidak yakin dengan apa yang mereka inginkan. Jadi, dia penasaran dengan keduanya. Langsung saja, aku menyukainya. Ada banyak kemungkinan. Aku bisa menyediakan item untuk susunan spiritual, obat-obatan untuk alkemis. Aku bisa menjual budayamu di Kerajaan Ombak, Del. Saya mengerti. Sedangkan untuk menjual hasil panen saya di Kerajaan Ombak, ini mungkin memerlukan waktu beberapa tahun karena saya sudah memasok ke wilayah lain, dan saya tidak dapat membantu di tempat lain dalam waktu secepat ini. Tapi kotaku tentu saja membutuhkan toko susunan, atau toko pandai besi, dan sebagainya. Kita juga membutuhkan lebih banyak alkemis, dan tentu saja, sumber daya untuk itu. Lance selalu tersenyum dan berkata, jadi begitulah, kami bisa membuka toko di kota Anda, di mana penduduk atau pemerintah sendiri bisa membeli dan memesan semua barang ini. Mengenai membawa Master Arai ke sini, ini tidak mudah. Saya menyarankan Anda mengunjungi Kerajaan Ombak dan bernegosiasi langsung dengan Master Arai. Kerajaan kami memiliki banyak ahli di bidang ini, sehingga Anda dapat menemukan seseorang yang setuju untuk membuat kesepakatan dan datang ke wilayah ini. Oh, bagus sekali, memiliki toko di kota kita bisa membuat segalanya lebih mudah bagi kita. Sedangkan untuk mengunjungi Kerajaan Ombak, saya akan melakukannya di masa depan. Setelah itu, kelompok tersebut mengobrol sebentar, dengan Lance memperkenalkan Edric sebagai seorang alkemis. Mengetahui hal tersebut, Minos langsung memberikan tawaran yang sama kepada Edric seperti yang ia berikan kepada Davis. Bagaimanapun, Davis sendiri tidak akan mampu menekan permintaan pil di kota yang terus berkembang ini. Dan ketika mendengar tawaran Minos, Edric langsung menerimanya karena sangat senang bisa datang bersama temannya Lance. Kalau tidak, tak seorang pun di kota kering akan berbisnis dengannya karena perbedaan harga akan sangat besar. Dengan itu, disepakati bahwa keluarga Cohen akan membuka toko di kota kering, di mana barang-barang yang berhubungan dengan alkimia dan susunan akan dijual dan dipesan. Sebulan berlalu dengan cepat di kota kering. Selama periode ini, hampir semua warga asli kota melewati perpustakaan umum setempat, mempelajari setidaknya satu teknik budidaya tingkat biru. Ini adalah bulan yang sibuk bagi orang-orang ini, yang harus menghadapi antrean panjang hampir setiap hari. Lagi pula, banyak dari mereka yang setidaknya sudah berada di tahap ketiga budidaya, sehingga mereka bisa menggunakan hingga 3 teknik. Dan meskipun mereka membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dengan teknik baru mereka, banyak warga yang kembali menemukan teknik bertahan atau menyerang pada periode tersebut. Jadi, selalu banyak orang yang mengantri menunggu untuk masuk ke perpustakaan umum kota kering.
Beberapa keluarga pindah dari Kota Kuning ke sini selama periode ini, sehingga semakin mempercepat pertumbuhan lokal. Menurut perkiraan Tentara Dataran Hitam, sekitar 4.000 orang telah pindah ke sini sejak Minos dan kelompoknya kembali. Pada saat ini, Minos sedang berkultivasi di kerajaan tata ruang bersama Li Muda, Alison, dan rubah berekor 9. Li sedang beristirahat di bawah pohon sementara Alison bermain dengan kila kecil, yang sudah tumbuh beberapa inci sejak dia pindah ke sini. Tingkat pertumbuhan rubah kecil ini sangat bagus, dan menurut Emlyn, dia seharusnya bisa mencapai ekor keduanya dalam 1 bulan lagi. Adapun kedua pemuda tersebut telah meningkat 1 level dalam periode tersebut, masing-masing mencapai level 24 dan 23 untuk Lee dan Alison. Pada saat yang sama, Emlyn sedang berbaring di tepi danau, menyaksikan Minos bercocok tanam. Dia sangat senang bisa datang ke tempat ini. Di sini, dia dapat bersantai dan menyaksikan putrinya tumbuh tanpa diganggu oleh bahaya yang ditimbulkan oleh benua tengah terhadap makhluk spiritual seperti mereka. Minos duduk tidak jauh dari rumah sambil mengembangkan teknik budidaya khusus miliknya, nafas Dewa Matahari. Dia dalam posisi meditasi, bernapas perlahan seolah dia sama sekali tidak menyadari sekelilingnya. Yang dia rasakan saat itu hanyalah energi spiritual di sekelilingnya. Setiap kali dia menghirup, aliran energi spiritual bebas di alam berkumpul di sekelilingnya dan secara bertahap diserap oleh tubuh Minos. Tidak butuh waktu lama, dan sinar matahari dalam kerajaan tata ruang melewati Minos, saat dia menerobos ke level berikutnya. Pada saat itu, udara di sekitar Stuart Muda mulai sedikit berubah, seolah-olah itu adalah salah satu fatamorgana di hari yang panas. Dan beberapa detik kemudian, suara letupan pelan terdengar. Retakan. Setelah itu, pancaran energi spiritual dengan cepat memasuki tubuh Minos, dan dia akhirnya mencapai level 36. Ah, senang sekali bisa menjadi lebih kuat, Minos membuka matanya dan menghela napas. Setelah naik level, tubuhnya penuh energi, hingga dia merasakan kepuasan terhadap dirinya sendiri. Tak lama setelah itu, Minos memulai pelatihan teknik bertarungnya. Pertama, dia melatih teknik pedang spasial sampai dia kehabisan tenaga, melakukan beberapa lusin gerakan. Setelah memakan beberapa buah spiritual dan menyerap energi dari beberapa kristal tingkat rendah, dia mengaktifkan serangkaian serangan sambil mulai melatih teknik pertahanannya, tubuh yang tidak dapat dihancurkan. Dan terakhir, dia akhirnya melatih teknik pendukungnya, Devouring Art. Namun teknik ini agak aneh untuk meningkatkan kemahiran penggunanya karena ia perlu menggunakan teknik ini pada makhluk hidup atau susunan spiritual. Dia benar-benar harus membuang beberapa kristal dalam satu susunan untuk melatih teknik ini atau bertarung hampir terus-menerus. Devouring Art tidak melahap energi spiritual bebas di alam, hanya efektif melawan energi yang disimpan dalam makhluk hidup atau dimanipulasi oleh susunan spiritual. Jadi, Minos tidak mungkin hanya melatih tekniknya dengan cara lain. Adapun alasan mengapa Minos tidak melawan siapapun, ini karena dia sudah jauh lebih kuat daripada para prajurit dalam hal kekuatannya, dan dia lebih suka berlatih di dalam kerajaan tata ruang. Dia juga tidak bisa menggunakan teknik ini pada Emlyn karena dia memiliki energi spiritual 100% lebih banyak daripada Minos, jadi dia bisa mengabaikan efek dari teknik tersebut. Bagaimanapun, dia hampir berada di tahap ke-6 dalam kultivasinya, sementara Minos baru setengah dari tahap ke-4. Akhirnya, Minos menyelesaikan pelatihannya dan kembali ke rumahnya setelah mandi lama di kerajaan tata ruang. Dia ingin tinggal beberapa minggu lagi di kota kering sebelum akhirnya berangkat ke kerajaan Cromwell, di mana dia akan berpartisipasi dalam turnamen spiritual. Saat Minos berjalan dari kediamannya, di dalam rumah pemerintah setempat, ke bagian administrasi gedung, dia bertemu dengan seorang wanita muda cantik dengan rambut hitam panjang berjalan ke arahnya. Dia memiliki lekuk tubuh yang dan ekspresi imut yang akan membuat siapapun memikirkan kembali usianya. Itu adalah Ruth. Dia memandang Minos sejenak dan segera menyadari bahwa ada sedikit perubahan dalam energi spiritualnya. Apakah kamu naik level lagi? Dia berpikir sambil memeriksa Stuart Muda. Dia kemudian berkata, "Yah, kamu sudah berada di level 36. Bukankah menurutmu sudah waktunya kita pergi ke kerajaan Cromwell?" Ini masih awal. Masih ada sekitar 4 bulan lagi. Kita tunggu sampai 3 bulan lagi. Baru setelah itu kita melakukan perjalanan ini. Minos berkata sambil tersenyum halus. Kamu pasti ingin menunda kultivasiku dengan membuatku tetap di sini.
Mungkin kamu tidak enak ditemani oleh wanita muda cantik yang lebih kuat darimu, keluhnya dengan suara provokatif. Haha, kamu seharusnya tidak menunda kultivasimu, karena kamu pasti membawa banyak kristal spiritual. Sedangkan untuk hal lainnya, menurutku tidak buruk dilindungi oleh wanita cantik sepertimu, Minos berkata sambil menggoda Ruth. Mendengar ini, Ruth tersipu dan berkata sebelum pergi, "Huff, apa menurutmu aku akan terpesona pada pembicaraanmu? Aku tidak seperti wanita jalang pulau batu itu. Hehe, ini akan kita cari tahu." Stuart muda berbisik dengan suara rendah dengan sudut mulutnya sedikit terangkat ke atas. Selain menjadi orang paling berbakat yang Minos kenal, Ruth juga cantik. Dia memiliki kecantikan yang dapat menggerakkan banyak orang, dengan wajahnya yang sempurna dan tubuh sensual yang dapat membuat darah pria manapun mendidih. Karena alasan ini dan fakta bahwa ia masih muda di awal kehidupan seksnya, Minos memiliki keinginan tertentu tentang Ruth. Bagaimanapun, sulit untuk menghindari hal ini. Keduanya telah menghabiskan banyak waktu bersama sejak Stony Island. Dalam situasi seperti ini, ketegangan seksual merupakan hal yang lumrah. Setelah menghilangkan pikiran tidak senonoh dari kepalanya, Minos tiba di kantornya dan menerima beberapa laporan dari sekretaris Mia. Pertama, menurut Mia, kota ini berkembang sangat pesat, dan tembok kota yang lama tidak akan bisa digunakan lagi. Dan dengan itu, kota ini akan terlihat oleh siapa saja yang ingin masuk ke sini, termasuk makhluk spiritual liar. Kedua, menurut tentara yang dikirim ke pantai, pangkalan di tempat itu hampir selesai, berada dalam batas waktu penerimaan kapal keluarga Nash dalam waktu 1 bulan. Begitu. Baguslah kalau pangkalan ini sudah siap. Ini akan menghindari penundaan ekspor pertama kita ke Pulau Batu. Minos menghela nafas lalu berkata dengan tatapan serius. Mengenai tembok kota, buatlah rencana untuk membangun tembok baru. Kami akan melakukan ini sekitar 10 km dari kota saat ini. Ini akan bagus untuk ukuran kota kami saat ini, tetapi akan menghindari kebutuhan untuk melakukannya lagi dalam waktu singkat. Kami juga akan membuat 4 pos pemeriksaan, di mana akan ada pangkalan operasi kecil untuk tentara dataran hitam. Mendengar semua ini, Mia menggelengkan kepalanya dan berkata sebelum meninggalkan ruangan. Baiklah, Tuan Muda, saya akan mempersiapkan agar masalah ini diselesaikan secepatnya. Ini juga akan menjadi langkah yang bagus untuk mempekerjakan para imigran dari Kota Kuning. Masih perlu beberapa bulan sebelum mereka dipekerjakan oleh pertanian lokal, pikir Minos sambil melakukan perhitungan dengan jarinya. Alangkah baiknya jika orang-orang yang sudah pindah ke kota kering ini tidak menjadi pengangguran. Dan dengan tembok baru, orang-orang ini dapat memiliki pekerjaan sementara selama beberapa bulan ke depan. Hal ini akan merangsang perekonomian daerah, dengan semakin banyaknya orang yang membeli dan membayar layanan di dalam kota. Tentara dataran hitam juga akan segera mengerahkan pasukan lain, tetapi jumlahnya masih terlalu kecil untuk membuat perbedaan besar saat ini. Setelah itu, beberapa minggu berikutnya suasana kota kering sangat sepi, hingga akhirnya tiba waktunya panen lagi. Dengan begitu, perdagangan reguler di Pulau Batu akan dimulai dengan cepat, dan segera setelah barang-barang ini terjual, orang hitam biasa dapat menginvestasikan kembali kristal tersebut di lebih banyak area di dalam kota. Ini juga waktunya bagi Minos untuk memulai perjalanannya ke kerajaan Cromwell, yang telah dia kesampingkan sejak dia bertemu Ruth di Pulau Batu. Perlahan-lahan fajar menyingsing di kota kering ketika Minos dan Ruth bersiap untuk pergi. Kali ini, hanya keduanya yang akan melakukan perjalanan ke kerajaan Cromwell karena perjalanannya terlalu lama, dan tentara Minos tidak lagi membantu melindunginya. Minos hampir mencapai level 37, jadi jika dia tidak bisa menangani sesuatu, prajuritnya pasti juga tidak bisa. Tentu saja, kelompok besar dapat membantunya, tapi itu hanya akan menunda mereka dan bahkan menimbulkan beberapa masalah. Dengan begitu, bepergian sendirian akan membantu keduanya tetap low profile dan menjadi lebih cepat. Butler Dilian akan bertanggung jawab atas kota kering selama periode ini. Kedua pemuda yang berada di kerajaan tata ruang, kini telah kembali ke keluarga mereka. Keduanya memanfaatkan waktu latihan dan sekali lagi berhasil meningkatkan levelnya. Tidak akan lama sebelum keduanya mencapai peran yang relevan dalam Black Plain Army dengan kecepatan seperti itu. Dalam beberapa minggu terakhir, panen telah dilakukan dan dikirim ke pangkalan militer di pantai dataran hitam. Minos berharap produknya bisa mulai dijual di Pulau Batu dalam waktu kurang dari seminggu. Dan menurut perhitungannya,
Tidak lama kemudian Ellen mengirimkan pembayarannya, yang memungkinkan perluasan tindakan kota kering. Karena itu, Minos sangat ingin pergi dan pulang dari kerajaan Cromwell dan kemudian melihat segala perubahan yang akan terjadi di wilayahnya. Lagi pula, produk Minos akan dijual dengan harga lebih dari 2 kali lipat harga yang ia kenakan di wilayahnya. Jadi, sangat menarik baginya memikirkan semua hal yang bisa diselesaikan dengan kristal tambahan ini. Akhirnya, Minos dan Ruth memutuskan untuk meninggalkan kota segera setelah hari cerah. Akan lebih baik bagi mereka karena kota pertama setelah kota kering hampir seharian penuh perjalanan, dan dengan itu, mereka bisa berhenti untuk beristirahat di tempat itu. Saat ini, Minos dan Ruth berada di sisi selatan kota, mengucapkan selamat tinggal kepada kepala pelayan Dilian dan beberapa anggota pemerintahan kota kering lainnya. Ada juga seekor elang besar dengan bulu putih dan paruh kuning menunggu mereka. Semoga perjalananmu menyenangkan, Tuan Muda. Saya harap Anda berhasil dalam turnamen spiritual. Sekretaris Mia berkata sambil tersenyum. Pike lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hehe, mengingat kekuatan Tuan Muda, aku ragu apakah ada orang yang bisa menandinginya." Dia kemudian melanjutkan, "Tetapi Tuan Muda, berapa lama Anda akan pergi?" "Menurutku sekitar 4 bulan, kurang lebih. Turnamen spiritual akan berlangsung tepat 3 bulan dari sekarang, dan setelah itu, aku masih harus melakukan perjalanan selama hampir sebulan untuk sampai ke sini." Minos berkata sambil melihat sekeliling dan memikirkan perjalanannya. Menurut Ruth, mereka membutuhkan waktu 3 minggu untuk sampai ke sana, tapi Minos tidak yakin akan seperti apa perjalanannya. Lagi pula, dia lebih memilih untuk berjalan sedikit lebih lambat, meluangkan waktu untuk berlatih, daripada berlari tanpa henti ke ibu kota kerajaan Cromwell. "Lama sekali," kata Dilian dengan ekspresi berpikir. "Tapi ini kesempatan bagus untuk Tuan Muda." Setelah itu, Ruth dan Minos selesai berpamitan kepada mereka semua dan akhirnya menaiki elang putih besar itu. Burung ini tingginya lebih dari 2 meter dan dapat dengan mudah membawa hingga 3 orang dengan nyaman. Saat mereka menaiki elang tersebut, Minos menyadari sejenis sel tempat dia dan Ruth bisa duduk. Wanita muda itu lalu berkata sambil tersenyum, "Kamu boleh duduk di belakangku, tapi jangan mencoba melakukan sesuatu yang lucu." Tidak apa-apa," jawab Minos sambil duduk. Segera setelah itu, burung itu melakukan lompatan besar ke depan dan mulai terbang menuju selatan dataran hitam. Saat itu terjadi, Minos yang tidak memiliki pengalaman menerbangkan makhluk spiritual terkejut dan langsung memeluk pinggang Ruth. "Hei, kamu lagi ngapain?" Dia bertanya dengan wajah merah saat dia merasakan lengan Minos memeluknya. Mereka sudah terbang beberapa ratus meter, tapi Stuart muda belum pernah melepaskannya. "Aku berpegangan padamu. Di mana lagi aku bisa melakukan itu? Elangmu sangat cepat, dan aku tidak terbiasa." Minos berkata dengan sedikit senyum di wajahnya. Maaf saja." Minos kemudian mengganti topik pembicaraan dan bertanya padanya dengan rasa ingin tahu. "Ruth, perjalanan 3 minggu itu, katamu, apakah perjalananmu pelan-pelan atau hanya berhenti untuk istirahat?" "Berhenti hanya untuk istirahat, bukankah menurutmu kita sudah terlambat?" "Tidak, menurutku kita bahkan punya terlalu banyak waktu. Kita akan melakukan perjalanan sedikit demi sedikit. Aku tidak ingin berhenti berlatih selama 3 minggu hanya untuk tiba lebih awal di ibu kota kerajaan Cromwell." Minos punya alasan bagus untuk melakukan ini. Teknik Golden Grade miliknya, selain lebih efisien, juga menuntut domain yang lebih bagus untuk maju ke fase berikutnya. Dia perlu melatihnya lebih lama dibandingkan orang lain dengan teknik tingkat rendah. Jadi, Minos tidak mau berhenti berlatih selama 3 minggu penuh, hanya karena ada turnamen yang tidak perlu dia menangkan. Tujuannya adalah untuk menjalin beberapa kontak penting, tetapi dia tidak berpartisipasi aktif dalam kompetisi itu sendiri. Ini adalah hal kedua baginya, yang akan menguji kekuatannya sendiri. Aku tahu kamu kuat, tapi kamu dianggap enteng. Lihat kasusku, aku berumur 18 tahun, dan aku sudah di level 45. Aku tidak akan mengikuti kompetisi ini karena aku sudah menjadi seorang anggota Sekte Flaming Empire. Tetap saja, mungkin ada orang lain sepertiku di tempat ini. Dengan talenta silver, atau bahkan talenta hitam, kita tidak membutuhkan bantuan dari luar untuk mencapai tahap kelima, tapi banyak orang yang tidak mempedulikan hal itu dan fakta bahwa pil selalu meninggalkan racun di tubuh kita, mereka harus menaikkan level mereka dengan cepat.
Ini adalah fakta dalam dunia kultivasi. Mereka yang memiliki bakat tinggi umumnya menghindari meminum pil atau obat spiritual pada tingkat kultivasi awal, karena hal ini memiliki efek tertunda pada tingkat yang lebih tinggi. Ketika seseorang meminum pil spiritual, misalnya, ada kotoran yang mengendap di tubuh kultivator tersebut. Namun pada tahap awal, pembersihan yang diterima tubuh dari tahapan antar tahap sangatlah minim. Ia tidak mampu menghilangkan semua racun ini. Akibat paling langsung dari hal ini adalah ketidakmurnian ini akan menghambat kecepatan kultivasi dan bahkan kekuatan individu-individu tersebut. Ibaratnya seseorang tidak bisa tampil maksimal dalam suatu perlombaan karena terkena flu atau penyakit lain yang membatasi dirinya. Itulah sebabnya para kultivator cerdas seperti Minos dan Ruth, yang mengetahui bahwa untuk melangkah lebih jauh, perlu bersikap tenang. Mereka tidak menggunakan pil atau obat-obatan spiritual sampai mereka mencapai hambatan pertama dalam budidaya. Namun tidak semua orang menyadari atau mempedulikannya. Di wilayah seperti bagian utara benua tengah, seorang kultivator dengan bakat perak dapat dengan cepat mencapai tahap raja spiritual sebelum usia 23 tahun jika mereka menggunakan sumber daya eksternal untuk mencapainya. Dan karena wilayah ini didominasi oleh orang-orang dari tahap tersebut, beberapa individu terburu-buru untuk mencapai level 50, menggunakan metode yang tidak direkomendasikan ini. Aku tahu itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Ruth. Aku tidak akan berusaha menjadi juara. Tentu, aku akan bertarung dengan serius di turnamen, tapi aku tidak mencarinya. Minos berkata dengan suara serius sambil terus memeluk pinggang Ruth. Saat ini Ruth sudah terbiasa dengan pelukan Minos, atau lebih tepatnya, dia mengabaikannya dengan pujian. Dia kemudian berkata, kamu punya masalah dengan tuanku, dan dia berpikir mengirimmu ke turnamen ini adalah cara bagimu untuk mengetahui seberapa besar dunia ini. Tidakkah kamu ingin membuktikan bahwa dia salah? Ruth mengatakan ini dengan nada provokatif. Dia ingin melihat apakah Minos akan terpengaruh oleh hal ini dan akan berusaha lebih keras untuk memenangkan turnamen spiritual. Lagi pula, Minos masih berusia 16 tahun, dan dia pasti memiliki perilaku impulsif. Dia kemudian bertanya, dan apakah dia akan menonton kompetisi ini? Menurutku tidak. Sekte biasanya mengirimkan raja spiritual untuk melakukan pekerjaan wajib militer. Mengirim seseorang sebagai guruku tidak akan ada gunanya. Jadi kalau aku menang, aku tidak akan bisa puas menunjukkan padanya bahwa dia salah. Hehe, tidak ada bedanya. Minos berkata dengan provokatif. Dia tahu betul apa yang Ruth coba lakukan, tapi itu tidak berhasil baginya. Dia punya masalah dengan ibunya, tapi itu tidak akan membuatnya melakukan kesalahan bodoh, hanya untuk membuktikan sesuatu kepada seseorang yang tidak dia hormati. Ah, kamu sangat membosankan. Dia mengeluh dengan suara rendah saat dia melihat Minos tidak akan jatuh ke dalam perangkapnya. Beberapa jam berlalu dengan cepat. Matahari sudah terbenam di Cakrawala ketika Minos dan Ruth mulai mendekati kota pertama yang mereka lalui sejak mereka meninggalkan kota kering saat elang Ruth turun ke langit. Minos bisa melihat lampu-lampu kota semakin dekat. Ini adalah kota yang lebih besar dari kota kuning, dengan lebih dari 100.000 penduduk. Minos memperoleh informasi ini dari kepala pelayan Dilian sebelum mereka meninggalkan kota kering. Menurut informasi yang diterimanya, kota ini memiliki kepadatan spiritual yang sedikit lebih baik dibandingkan kota kuning dan tidak memiliki masalah dengan kelompok kriminal. Dan tempat ini tidak dianggap sebagai beban oleh keluarga bangsawan kerajaan Cromwell. Lagi pula, dengan pajak yang dipungut oleh penguasa setempat, masih ada kemungkinan untuk mendapatkan lebih dari 1,5 juta kristal setahun di tempat ini. Dan ada pertanian lokal, yang menghasilkan hasil yang lebih besar. Oleh karena itu, keluarga yang berdaulat di wilayah ini memiliki seseorang yang mengelola dan bahkan berinvestasi di kota tersebut. Tentu saja tidak ada yang mengesankan, tapi setidaknya ada investasi di sini, tidak seperti kota kuning dan kota kering lama sebelum Minos tiba. Tapi bukan hanya itu, kota ini memiliki 2 sungai besar regional yang mengalir melalui sini, yang memudahkan akses ekspor dan impor dari wilayah tersebut serta memperlancar kehidupan masyarakat. Ini juga sangat berguna untuk tanaman yang ditanam di kota ini. Oleh karena itu, karena karakteristik geografis wilayahnya, tempat ini dikenal dengan nama kota perairan, di mana 2 sungai besar di bagian benua ini bertemu dan mengalir bersama menuju lautan. Elena telah menyuruh Minos untuk menarik penduduk kota ini ke wilayahnya sendiri. Tetap saja, dia menyadari bahwa dia tidak mengetahui secara pasti realitas tempat ini.
Karena meski merupakan wilayah perbatasan dengan dataran hitam, namun tidak ada masalah dengan tanah setempat. Penduduknya dapat mengolah tanah di daerah tersebut, dan kepadatan spiritualnya sedikit lebih baik dibandingkan dengan kota kering, bahkan setelah susunan spiritual. Semua ini mempersulit wilayah Minos untuk merekrut orang dari tempat ini. Tapi dia akan tetap mencobanya karena itu adalah alternatif terbaik yang tersisa setelah kota kuning. Dan jika saja penduduk pengangguran meninggalkan kota, mungkin keluarga berdaulat tidak akan bertindak sejauh ini. Akhirnya, Minos dan Ruth turun dari sisi utara kota, di mana terdapat salah satu pintu masuk ke kota. Ketika mereka sampai di tempat ini, hampir tidak ada pergerakan. Lagi pula, hari sudah malam, dan tidak disarankan untuk melakukan perjalanan setelah waktu tersebut. Beberapa penggarap mengenakan pakaian dengan motif yang sama di situs ini, yaitu terlihat seperti mahkota dengan 3 gigi. Ini adalah simbol keluarga kerajaan-kerajaan Cromwell. Oh, keluarga kerajaan-kerajaan ini bahkan mengirim tentara ke tempat ini. Minos memikirkannya ketika dia melihat seragam penjaga yang berdiri di pintu masuk kota ini. Memiliki tentara keluarga kerajaan di kota-kota perbatasan adalah hal yang sangat umum. Bagaimanapun, begitulah cara kerajaan harus mengontrol masuk dan keluarnya orang-orang dari wilayahnya. Hal ini tidak terjadi di kota kuning karena hal itu terlalu kecil bagi kerajaan ombak. Tetap saja, pasti akan ada pos pengawal kerajaan di kota berikutnya. Selamat malam, dan selamat datang di kerajaan Cromwell. Jika Anda adalah pedagang sekutu di kerajaan, tidak ada biaya masuk. Jika tidak, Anda harus membayar pajak sebesar 400 kristal spiritual tingkat rendah per orang. Seorang penjaga berkata sambil menatap Ruth dengan aneh. Tidak setiap hari dia melihat keindahan seperti itu. Namun seketika, ekspresi penjaga itu membeku ketika dia melihat Ruth muda mengambil medali merah dari cincin spasialnya. Ini adalah simbol yang sangat penting yang harus dikenali oleh setiap penjaga di kerajaan ini. Medali yang menyala-nyala, penjaga itu berkata dengan tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa dia telah memandang mewah seseorang yang berasal dari kerajaan Flaming dan memiliki medali dari salah satu sekte terkemuka. Ini adalah item yang digunakan oleh anggota yang dikirim oleh sekte besar kekaisaran itu untuk mengamati turnamen spiritual. Mereka bahkan memiliki kekuatan untuk mengundang seseorang ke dalam kekaisaran. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki barang ini akan diperlakukan dengan cara terbaik di kerajaan manapun di utara benua tengah. Maaf Bu, tidak perlu membayar biaya apapun. Dia berkata cepat sambil melihat ke lantai. Huff, ayo pergi, Minos. Dia berkata dengan dingin ketika mereka memasuki kota. Dia tidak ingin menyia-nyiakan waktunya untuk memberi pelajaran pada penjaga itu hanya karena dia sedikit membuatnya kesal. Minos selalu berkata pelan agar Ruth mengira dia tidak ingin dia mendengarnya. Itulah masalahnya menjadi begitu cantik. Setelah mendengar ini, dia tersenyum sedikit puas. Sementara itu, mereka melanjutkan perjalanan ke bagian tengah kota, di mana menurut Ruth ada hotel yang layak untuk mereka bermalam. Saat mereka berjalan menyusuri jalanan kota perairan, Minos bisa melihat betapa semaraknya tempat ini. Banyak orang datang dan pergi di jalanan, dengan beberapa makhluk spiritual tingkat rendah dan bahkan beberapa gerbong. Tempat ini juga memiliki banyak rangkaian penerangan di jalanan, membuatnya lebih menyenangkan untuk berjalan-jalan di sekitar tempat ini pada malam hari dibandingkan di kota Minos. Pasalnya, belum banyak rangkaian penerangan di kota kering. Bagaimanapun, Minos perlu berinvestasi pada hal-hal yang lebih mendesak saat ini. Dan juga, karena tidak ada tempat di mana barang-barang ini dijual sebelum kesepakatan yang dia buat dengan pedagang Lance Cohen. Oleh karena itu, kota kering masih menjadi tempat yang buruk untuk berjalan-jalan di malam hari karena sebagian besar kota harus diterangi lampu minyak ikan paus. Tapi Minos sudah berencana mengubahnya secepat mungkin. Dengan hadirnya toko keluarga Cohen, hal itu pasti bisa berubah dalam beberapa bulan, ketika pasukannya memiliki anggaran untuk melakukan hal ini. Akhirnya setelah melewati beberapa gedung dan alun-alun, Minos dan Ruth akhirnya sampai di hotel. Tempat ini memiliki bangunan besar berlantai 6, dengan beberapa teras dan di atasnya tertulis nama, Midnight Hotel. Tidak ada ruang luar atau ruang tamu, hanya tempat memarkir kereta sebelum berhenti di sana. Tak lama setelah itu, Minos dan Ruth memasuki resepsi dan dihadiri oleh seorang pria parubaya. Selamat malam, selamat datang di Midnight Hotel. Bolehkah saya mengetahui apakah Anda sudah memesan tempat?
Pria itu bertanya dengan sopan sambil duduk di seberang konter panjang. Ruth lalu berkata, saya tidak punya reservasi, tapi kami hanya akan bermalam. Saya rasa 2 ruang bersama cukup untuk kami. Oh, kalau begitu, coba saya lihat ketersediaannya. Pria itu berkata dengan suara rendah sambil menoleh untuk melihat bingkai dengan banyak angka dan staples. Tapi hanya ada satu kunci di salah satu penjepitnya. Sayangnya, kamarku hanya tersisa 1, ucapnya kecewa. Apakah kamu menginginkan kamar ini? Mendengar ini, Ruth tersipu dan berkata, saya pikir kita akan mencari hotel lain. Aku mengerti, tapi aku sangat menyarankanmu untuk tetap menjaga ruangan ini. Minos kemudian memandang pria itu dan bertanya, mengapa kamu mengatakan ini? Baiklah, kamu pasti tahu tentang turnamen rohani yang akan diadakan beberapa minggu lagi di kerajaan kita kan? Karena itu, banyak orang yang melewati kota saat ini. Lagi pula, bukan hanya pesaing saja yang pergi ke sana, turnamen ini. Pria itu berkata dengan tulus. Dia mencoba membantu Minos dan Ruth karena mereka mungkin tidak punya pilihan jika pergi. Baiklah, aku mengerti. Jadi, ayo pertahankan ruangan ini, kata Minos cepat. Setelah mendengar ini, pria di meja depan berbalik untuk mengambil kunci kamar, sementara Ruth membeku dan sangat malu di samping Minos. Meskipun seksualitas di dunia spiritual cukup bebas, Ruth adalah seorang wanita yang masih perawan dan belum pernah tertarik pada siapapun di masa lalu. Dia juga sebagian besar tinggal di dalam sekte awan abu-abu, di mana dia dilindungi dari banyak masalah dunia. Jadi, cukup memalukan baginya untuk tidur sekamar dengan seorang pria. Dan meskipun dia banyak memikirkan Minos, itu hanya sesuatu yang berhubungan dengan pencapaiannya dan misteri yang terlibat dengan pemuda ini. Setelah menerima kunci dan arahan dari resepsionis, Minos menarik Ruth dan pergi ke kamar mereka di lantai 3 gedung. Sesampainya di kamar, keduanya melihat sebuah tempat tidur double berukuran besar, di tengah ruangan, dengan karpet merah indah menutupi sisi tempat tidur dan beberapa perabotan dekoratif, dengan kursi berlengan di dekat balkon. Ruangan itu sangat nyaman, dengan kamar mandi dan dapur kecil. Setelah menutup pintu, Minos berkata sambil tersenyum. Jika kamu mau, aku bisa tidur di kursi berlengan. Tidak, kamu memiliki latihan yang lebih kecil dari milikku. Kamu pasti lebih lelah dari perjalanan. Aku tidur di kursi berlengan, dan kamu punya tempat tidur. Jawab Ruth, wajahnya masih panas karena situasi tersebut. Jantungnya berdebar kencang, dan napasnya berangsur-angsur meningkat. Tidak, kalau begitu, kita berdua bisa tidur di tempat tidur. Aku tidak bisa membiarkan seorang wanita bermalam di kursi berlengan. Tapi, dia ingin menolaknya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Minos menyadari bahwa dia sangat gugup, jadi dia mendekati Ruth dan memeluknya sambil berkata di telinganya. Yakinlah, aku tidak akan pernah memaksakan apapun. Kita hanya akan tidur di ranjang yang sama. Itu tidak berarti sesuatu harus terjadi.